Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang, yaitu diantaranya saya sendiri Salsa Utami dengan MPM 20100026 dan teman saya bernama Samsia Arab dengan MPM 20100010 dan M Rifai 20100009. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dan penghasilan konvensi lain. Yang dimana saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu klarifikasi laba berkaitan dengan identifikasi sifat dan laba sehingga kemungkinan untuk menganalisis transaksi atau peristiwa dapat mempengaruhi laba. Laporan laba rugi atau income statement menyajikan ukuran keberhasilan kinerja yang dicapai oleh entitas pelaporan dalam suatu periode berjalan. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi entitas. Laporan laba rugi juga menyediakan rincian penghasilan, beban, laba rugi dan rugi entitas untuk suatu periode waktu. Laba mengidentifikasikan profitabilitas entitas dan mencerminkan pengembalian atau retur kepada pemegang saham untuk periode yang bersangkutan. Sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laporan diperoleh. Dan model akuntansi yang masih digunakan adalah biaya historis, di mana aset dan liabilitas dinilai berdasarkan harga yang diperoleh pada suatu transaksi akuntansi di masa lalu. Akuntansi biaya historis atau historic cost accounting disebut juga sebagai model akuntansi berdasarkan transaksi. Laba terutama ditentukan dengan mengakui penghasilan dan direalisasi dan atau dapat direalisasi dan diperoleh selama periode dan mengaitkan beban dengan penghasilan yang diakui. Oleh karena itu, alternatif model biaya histori ini adalah akuntansi nilai wajar atau disebut juga dengan mark to market accounting. Laba dengan model ini cukup merefleksikan perubahan bersih dan nilai wajar aset dan liabilitas selama periode, di mana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui. Sebagaimana ditentukan sebelumnya, standar akuntansi keuangan Indonesia berbasis prinsip dan banyak menggunakan konsep fair value dan penilaian aset dan liabilitas. Sampai di sini yang saya dapat sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami, yaitu bab 2 tentang penghasilan dan beban. Nah, di sini saya akan menjelaskan penghasilan dan beban. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk aset masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beban. Beban atau expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode. Pelaporan dalam bentuk arus kas, keluar, atau penurunan aset. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laba komprehensif. Nah, laba komprehensif ini yaitu bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah perusahaan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber berasal dari pemilik. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba komprehensif dalam
PSAK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laba komprehensif dalam PSAK sebagai rangkaian konferensi IFRS, Standar Akuntansi Umum yang berlaku di Indonesia atau FSAK. Dewan Standar telah melakukan versi terhadap PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan di tahun 2009. Nah, selain terdapat beberapa perubahan istilah di laporan keuangan, misalnya istilah kewajiban berubah menjadi liabilitas. Nah, PSAK ini juga merevisi komponen laporan keuangan lengkap menjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga atau C, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang kelima atau D, laporan arus kas selama periode. Yang selanjutnya yaitu pendapatan komprehensif lain. Nah, pendapatan komprehensif lain adalah total penghasilan dikurang beban atau termasuk penyesuaian relatifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK lainnya. Komponen terdapat komprehensif lain meliputi yang pertama, perubahan dalam surplus revaluasi atau lihat FSAK 16 aset tetap dan PSAK 19 aset tidak berwujud. Yang kedua, keuntungan dan kerugian aktual atas program manfaat pasti yang diakui. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian aktual atas program manfaat pasti yang diakui. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi komprehensif. Nah, entitas menyajikan seluruh komponen pendapat komprehensif atau pos penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode. Yang pertama, dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, di mana semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode atau pendekatan satu laporan di single statement average, atau yang kedua dalam bentuk dua laporan atau pendekatan dua laporan, yaitu di dou statement average. Yang pertama A, yaitu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi atau laporan laba rugi terpisah. Yang B, laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen. Nah, yang selanjutnya di sini terdapat total laba rugi komprehensif atau total comprehensive income yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif adalah total semua pos penghasilan dan beban yang diakui selama satu periode, yang termasuk komponen laba rugi dan pendapatan komprehensif lain. Laporan laba rugi komprehensif minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut untuk periode. Yang A, pendapatan. Yang B, biaya keuangan. Yang C, bagian laba rugi dan entitas sosial terus bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang E, operasi yang dihentikan yang mencakup suatu total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan. Nah, dalam klasifikasi beban dalam laporan laba rugi, yaitu entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi yang berdasarkan sifat atau nature atau fungsi dalam entitas, di mana yang dapat menyediakan informasi yang andai dan lebih relevan gitu. Klasifikasi menurut sifat. Klasifikasi menurut sifat ini mengidentifikasikan biaya dan beban dalam bentuk karakter biaya seperti gaji, upah, pembiayaan, pembelian bahan baku, beban penyusutan, dan beban iklan. Nah,
klasifikasi menurut fungsi ya, yaitu klasifikasi menurut fungsi menyajikan suatu beban yang dilihat dari tujuan pengeluaran seperti biaya manufaktur, distribusi, dan administrasi. Nah, yang selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Di samping laporan laba rugi komprehensif, entitas juga menyajikan laporan ekuitas pegang saham atau laporan perubahan ekuitas pemegang saham Statement of Incurring Equity. Laporan ini melaporkan perubahan masing-masing akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama satu periode ya. Untuk tiap komponen ekuitas, rekonsilisasi antara jumlah tercatat pada awal akhir periode secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi dan masing-masing pendapatan komprehensif lain dan transaksi dengan pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dan pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami yaitu bab 3 kesimpulan. Karakteristik laba berkaitan dengan identifikasi sifat dari laba sehingga memungkinkan untuk menganalisis transaksi peristiwa yang dapat mempengaruhi laba. Karakteristik laba dapat diidentifikasi dengan memahami cara batasan pengertian laba. Secara umum, para pakar dalam bidang akuntansi mendefinisikan pengertian laba dengan berbagai macam deskripsi seperti Community on Terminology mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurungan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Kemudian, menurut Stage-Kunz, laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukir nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya. PASB dalam SPAC nomor 3 dan 6 menyebutkan bahwa yang bermaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik, atau dengan kata lain laba komprehensif terdiri atas seluruh perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. PASB menjelaskan bahwa alasan utama digunakannya istilah laba komprehensif adalah untuk membedakan laba komprehensif dengan laba periode. PSAK kini mengatur adanya laporan laba rugi komprehensif sebagai salah satu komponen laporan keuangan lengkap. Laporan laba rugi komprehensif sebagai laporan yang mengalami perubahan dari yang sebelumnya dikenal sebagai laporan laba rugi. Laporan laba rugi komprehensif ini sebenarnya terdiri dari informasi laba rugi yang biasa dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut PSAK nomor 1 yang lama, ditambah dengan informasi pendapatan komprehensif. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil dari laporan makalah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.